wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'idi anta jamuni am ila adwi malakahu amri ilam yakun bika alaya qadabun fala uballi walakin afiyatuka hiya ansaruni. 30. Berarti setengah 4 ibu bangunkan suaminya, masak air biar matang. Cium tuh jidat suami. 70 dosa kecil luntur di saat ibu mencium kening suami, karena pahalanya sama dengan mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Kapan lagi mau nyium batu hitam? Maka pulang dari sini suaminya tunggu, batu hitam mana nih? Begitu nampak depan rumah, tegrep bu, cium jidatnya. Ini dia hajar aswad, ini dia batu hitam. Cuma rada asin bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما البعث لأتمم مكارم الأخلاق Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam ini kita semua berkumpul di Masjid Jami' Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah. Duduknya kita menjadi sebab nanti kita bisa duduk bersama-sama di taman syurga. Di antara kita yang sedang sakit, sembuh penyakitnya. Di antara kita yang sedang susah, Allah kasih kemudahan dalam hidupnya. Di antara kita yang sedang sulit, Allah angkat kesulitannya. Di antara kita yang saat ini punya doa hajat belum diijabah, semoga dengan duduk di majlis ini diijabah doa dan hajat kita. InsyaAllah semoga kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam kepada Nabi kita yang mulia, yang tak pernah bosan lisan ini basah untuk mengucapkan salam untuknya. Karena beliau satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafa'atul uzma kelak yaumul qiyamah. Beliau sangat cinta kepada umatnya.
Beliau begitu sayang kepada fakir miskin dan anak yatim. Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, ini saya nggak dikasih catatan nama ini. Siapa aja ini orang tua kita? Terkhusus Bapak DKM Masjid Jami Al-Hidayah, Bapak Haji Sumardi beserta keluarga, semoga diberikan kesehatan panjang umur. Tokoh masyarakat, alim ulama, para guru, para kiai, para sesepuh, siapa aja orang tua kita, guru-guru kita yang hadir ini, Pak Haji Junadi, Pak Haji Julfa, Pak Nasruddin Latif, Pak Haji Kiai Gusti. Ya, mohon izin Pak Kiai, para guru, saya kalau nggak menyebutkan nama secara lengkap tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semoga guru-guru kita yang hadir malam ini selalu diberikan keberkahan, sehat, banyak rezekinya. Qori kita, anak kita, semoga beliau yang baca, kita yang mendengar, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap kepanitiaan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan keringatnya, pikirannya, semangatnya, doanya, sumbangsihnya dibalas dengan penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini saya bicara masih kalah sama suara anak-anak yang di atas. Saya mau cek dulu soundnya ini. Taikin lagi powernya. Powernya taikin. Soundnya jangan tanggung-tanggung. Biar kencang suara saya. Cek lagi. Jangan pelit-pelit. Taikin lagi suaranya. Cek lagi, jangan pelit-pelit, terus taikin lagi suara saya. Cek, cek, 1, 2, 3, lumayan. Yang di dalam jelas suara saya, yang di luar jelas, belum yang di luar. Coba yang di luar. Enak kalau ngobrol suara jelas tuh. Kasihan tadi Qori juga mungkin begitu narik kalau soundnya nggak naik gitu suaranya. Makanya saya cek dulu biar hikmat. Yang di luar sudah jelas suara saya? Sudah jelas. Echo, bass, treble dipasin biar nggak storing. Cek 1, 2, 3. Mantap. Baik, berhubung waktu semakin malam, langsung mulai saja tema kita. Peringatan Maulid meneladani akhlak baginda Nabi untuk menggapai ridha ilahi. Maulid dari tatanan bahasa Arab, masdar mim dari fi'il madi walada yang berarti kelahiran. Juga terdapat isim makan dan isim zaman, tempat dan waktu. Nabi kita dilahirkan ke alam dunia, disambut dengan penuh bahagia pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin menjelang fajar, tahunnya tahun gajah. Bicara tentang maulid berarti bicara tentang kelahiran. Kalau temanya akhlak berarti sosok, itu namanya maulud. Sosok yang dilahirkan. Berarti dari proses kelahiran sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul hingga beliau wafat, kita berbicara tentang akhlak. Akhlak Nabi kita punya 3 tingkatan Bapak Ibu. Yang pertama hasanah, yang kedua karimah, yang ketiga adalah azimah. Akhlak Rasulullah itu bagus, akhlak Rasulullah itu mulia, akhlak Rasulullah itu agung. Terbukti ketika beliau
diuji oleh Allah dengan penuh ujian yang begitu berat, beliau masih sanggup bertahan. Bahkan beliau dibuli, dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan. Namun beliau dengan sabar dan akhlak yang agung, bertambah kemuliaannya, bukan hanya di dunia tapi di alam akhirat. Hingga beliau disanjung, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya begitu tinggi. Ketika dipukul, beliau balas merangkul. Dibenci, balas mencintai. Dicaci maki, beliau balas dengan menyayangi dan menasehati. Ini akhlak Rasulullah. Maka suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, Rasul bilang, nanti akan hadir penghuni surga. Maka yang muncul orang Baduy. Keesokan harinya nanti akan hadir penghuni surga, yang muncul orang Baduy. Keesokan harinya nanti akan muncul penghuni surga, yang muncul orang yang sama, orang Baduy. Sahabat kepingin tahu apa amalan nih orang Baduy. Bohong dia sama orang Baduy. Orang Baduy, fulan, aku berantem sama ayah, aku diusir, aku pengen nginep di rumahmu. Akhirnya, bolehkah aku nginep? Boleh. Malam pertama, malam kedua, malam yang ketiga, tidak ada yang istimewa. Beliau bukan orang yang ahli ibadah, beliau bukan orang yang ma'rifah, beliau bukan orang-orang yang terpilih, yang senantiasa apik dan gemar beribadah. Maka akhirnya mengutarakan di sahabat, sebetulnya saya nggak berantem sama ayah, saya nggak diusir dari rumah, cuma saya pengen tahu apa amalanmu, karena baginda Nabi bilang engkau penghuni surga. Aku nggak punya amalan apa-apa seperti engkau ketahui selama engkau nginap di rumah aku. Coba deh ingat-ingat amalan rutin sampai saat ini yang kau amalkan dan amalan itu baik. Oh iya, aku punya amalan. Apa amalanmu? Ketika aku mau tidur, aku berazam dalam hatiku dan aku mohon kepada Allah, aku maafkan seluruh kesalahan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku ridho terhadap siapapun orang yang jahat kepadaku dan berbuat zalim kepadaku. Orang yang aku kenal, orang yang tidak aku kenal, orang yang terdekat maupun orang yang aku tidak ketahui. Ridho, dia ikhlas dan memaafkan. Ini kunci masuk surga. Kira-kira kita masih bisa nggak begitu Bapak Ibu? Insya Allah. Ini perumahan apa nih Pak? Apa namanya? Rancho Permai. Insya Allah jamaah di sini mah hatinya baik, romantis. Tetangganya jahat dikasih bunga, masih jahat dikasih kembang, masih jahat dilemparin ke pot-potnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita ikhlas memaafkan satu sama lain, karena ini akhlak baginda Nabi. Ketika beliau hijrah ke kota Taif, beliau dilampari dengan bebatuan, kerikil-kerikil yang tajam hingga diarak oleh anak-anak kecil. Maka saat itu beliau pelipisnya berdarah, maka darah ini mengalir di jiwanya warna putih hingga beliau pun darah merahnya legam di tubuhnya. Maka beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashkudu fakuwati wa killata illati wa ala nas ya arhamar rahimin. Allah anta rabbul mustadafina wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'id la tajabuni am ila aduin malaktahu amri lam yakun bika ala ghadabun fala ubali ولكن عافيتك هي أنصرني أعوذ بوجهك الذي شرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو سخطك لك العصبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Menangis bapak tak suruh tubuh. Air mata Rasulullah membasahi pipinya. Sedih baginda Nabi, berharap di kota Taif dakwahnya bisa diterima. Ternyata dicela, dicaci maki, dihujani bebatuan, diusir dan diarak oleh anak-anak kecil. Rasul meneteskan air mata. Turun malaikat Jibril beserta pasukannya. Ya Rasulullah, andaikan kau perintahkan saat ini gunung, aku akan hantam di atas kota Taif hingga mereka terdiri dan mati tak ada yang hidup. Jangan wahai Jibril. Air banjir tsunami, banjir bandang, bahkan gempa, terhimpit bumi, panas yang menyengat, angin puting beliung, hama, musibah. Jangan. Lalu apa yang kau inginkan wahai kekasih Allah? Aku berdoa sedemikian banyaknya wahai Jibril. Aku minta dan berharap kepada Allah, semoga salah satu keturunan di antara mereka ada yang hidup nantinya dan bisa memeluk agama Islam. Alhamdulillah, akhlak Nabi kita luar biasa. Akhlak jamaah di sini biasa di luar. Akhlak Rasulullah luar, akhlak kita mah biasa di luar. Maka Bapak Ibu, suksesnya Maulid malam ini bukan saya datang, bukan jamaah hadirnya banyak, bukan, tetapi kesuksesan Maulid kita bisa hijrah. Al-muhajiru man hajara manahallahu an, berpindah menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah, berpindah menjadi pribadi yang gemar menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah dan memperbanyak salawat memuji untuk Allah dan Rasulullah. Kira-kira suhunya berapa sapa? Penuh sampai keluar-luar. Alhamdulillah. Itu apaan Pak yang keluar? Berapa sap ini pada KM kalau subuh? 5 sap, alhamdulillah. Berarti besok subuh 10 kalau enggak 11 sap. Siap bapak-bapak memakmurkan masjid dan musola maghrib isya terutama subuh. Ini suaranya kalau ngaji sama bapak-bapak begitu beda sama ibu-ibu, biar kakak duduk di samping dan di belakang suaranya kompak. Ibu, tuh, Pak. Emang kalau ngaji depan bapak-bapak begitu bawanya sok serius. Duduk sila, kepala nunduk, kumis baplang. Kira saya ngedengerin pules. Pules makanan habis sama dia semua. Pak, siap memakmurkan masjid dan musola untuk sholat berjamaah. Siap ibu-ibu mendukung kegiatan suaminya untuk beribadah. Man hafadha ala salati akramallahu ta'ala bi khamsati khisalin. Siapa orang yang menjaga salat 5 waktunya, insyaallah Allah akan berikan 5 kemuliaan. Yarfa'ullahu bikul ma'isyah. Yang pertama Allah akan angkat kesusahan dalam hidupnya. Wa adabul qabr. Yang kedua Allah akan lindungi dari azab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi kitabahu biyaminihi. Allah kasih catatan tangan kanannya sebuah kitab dengan catatan kebaikannya. Yang keempat, wa yamuru ala siratil barki, berjalan di atas jembatan sirat laksana kilat. Dan yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa adanya hisab. Inilah kemuliaan bagi orang yang menjaga salat 5 waktunya. Maka sukses Maulid malam ini bertambah sab 5 dan 6 sampai 8 sab. Tapi dirangkul, jangan dipukul. Tiba-tiba besok muncul wajah baru. Oh, sampean sholat pantas banjir di mana-mana. Kalau begitu tuh kapok dirangkul. Oh begini dong sholat subuh, beres sholat subuh jangan pulang dulu. Kalau tidak berangkat kerja, tidak ada kerjaan, kita ambil isyrok. Nanti dengar tausiah dari ustaz ngaji fikih. Nanti kita sholat isyrok 2 rakaat, pahalanya haji yang sempurna. Beres itu kalau nggak kemana-mana, kita berangkat ke depan. Kita ngopi ngeteh sama makan sarapan. Saya yang traktir, yang penting jangan tiap hari. Oh senang tuh, yang baru hijrah senang, yang baru salat senang karena dirangkul. Yang kedua, wa zaujatan tu'inuni fid dunya wal akhirah. Hadir istri yang mendukung kegiatan suami. Istri bukan hanya duit Bu, bukan hanya dunia Bu, tetapi akhiratnya. Subuh jam 4 lewat seperempat atau 30.
Berarti setengah 4 ibu bangunkan suaminya, masak air biar matang. Cium tuh jidat suami. 70 dosa kecil luntur di saat ibu mencium kening suami, karena pahalanya sama dengan mencium hajar aswad, hajar batu aswad hitam. Kapan lagi ibu nyium batu hitam? Maka pulang dari sini suaminya tunggu, batu hitam mana nih? Begitu nampak depan rumah, tegrep bu, cium jidatnya. Ini dia hajar aswad. Ini nih batu hitam. Cuma rada asin bu. Asem. Keringetan. Boleh sah-sah saja, bahkan dianjurkan, asal jangan nyium bibir suami. Kan halal Ustaz. Iya, halal mah halal, cuma jamnya setengah 4 subuh. Lupa gosok gigi, giginya bolong, makanya pete sama jengkol. 17 bangke ngumpul di situ bu. Bukan ibadah, muntah yang ada, bunaga. Oh, cium kening suami, bisikan di telinganya, Beb, bangun Beb, masih ada waktu 15 menit untuk sholat berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Beb bangun jadi imam, cinta jadi makmum. Bangun jadi usap seraya berkata, nang ning ning nang nung nang ning ning nang nung. Kira-kira kalau istri bangunin model begitu Pak, yang bangun yang mana Pak? Pak, pernah nggak jam setengah 4 subuh Bapak dicium kening Bapak, dibisikkan kalimat cinta, dikasih semangat untuk beribadah, Bapak sholat tengah malam bersama istri dengan tetesan air mata, walaupun hanya 1 rakaat, Bapak menjadi imam, istri jadi makmum, Bapak dibangunkan dengan senyuman indah dan juga dukungan ibadah untuk istri yang solehah. Kira-kira istri di sini begitu apa kagak? Boro-boro Ustaz, suami ngorok, istrinya ngigo. Mas bangun mas, ada apa? Ada Bagong. Dia ngorok kayak Bagong. Illa nazalat alaihi sakinah. Allah turunkan ketentraman dalam rumah tangga yang demikian, karena suami takut kepada Allah, karena istri mencintai Rasulullah. Hadirlah rumah tangga yang diberkahi sakinah, mawaddah warahmah, keturunannya pun soleh dan solehah. Nggak ada kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini sedang viral. Apa bu yang viral bu? Lesti. Astagfirullahaladzim. Yang viral itu ada wanita dosen usianya muda, hafal 30 juz, lomba internasional, juara 1 di Arab Saudi. Tuh yang viral. Anak seusia tadi yang baca Quran, juara 1 30 juz, viral internasional di Arab Saudi. Hadiahnya 175.000 real. Kalau dirupiahkan hampir 800 juta. Itu yang viral, bukan Leslar. Astagfirullah. Itu mah sensasional, biar makin naik ratingnya. Benar atau kagaknya Pak, kita sebagai umat Rasulullah nggak boleh nyakiti hati perempuan. Betul Bu? Hai para suami, kalau kau tidak bisa membuat istrimu tersenyum, janganlah membuat istrimu meneteskan air mata. Hai para suami, kalau kau tidak bisa memuja, janganlah engkau mencela. Hai para suami, kalau engkau tidak bisa memuji, janganlah engkau mencaci. Karena istrimu, ibu dari anak-anakmu. Istrimu titipan amanah dari Allah, jantung rumah tanggamu. Kalau dia kau sakiti, maka dosa besar bagimu, karena engkau menyanyiakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Berikanlah haknya, hak untuk dicintai, hak untuk dimanjain, hak untuk dinafkahin, hak untuk dimengerti, hak untuk dikasih modal, hak untuk diberikan pakaian. Kalau hak semua itu tidak dapat darimu, maka dia akan mencari hak di luar rumah dengan laki-laki lain. Wow. Na'udzubillah. Makanya istri itu diciptakan dari tulang rusuk Bapak.
Kesempurnaan cinta itu saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Kalau sama kelebihan itu udah biasa, tapi menerima kekurangan itu istimewa. Maka kesempurnaan cinta menerima kekurangan. Yang kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan oleh suami, istri juga pernah berbuat kekerasan dalam rumah tangga. Ada laki-laki Pak lagi tidur, suaminya dimarkil, palanya pecah Bapak, berdarah-darah, mati dalam seketika. Ditangkap sama polisi. Apa interogasi alasannya? Penyebab dia membunuh suaminya karena suami sebulan cuma ngasih duit 50.000. Berarti bapak yang pelit sama istri malam ini tidur pakai helm. Pak, wala tajrib wajhiya, janganlah kita main pukul. La lana hiya al asru bi tajrib tahrim. Haram suami main pukul, main fisik kepada istri, karena istri senangnya disayangi, dimanjai, cipika-cipiki, kasih duit 5 juta suruh shopping ke mall. Setuju? Ibu lagi duduk ataupun lagi di dapur, tiba-tiba suami dari belakang meluk ibu, kasih surprise dan hadiah. Ibu sering dipeluk gak sama suaminya? Bapak, istri itu awet muda, cantik wajahnya. Kalau sering-sering dipeluk oleh suaminya, tapi saya lihat ini dari sebelah kiri sampai pojok sana, muka istri bapak tua banget. Berarti ini kurang peluk sama suami. Pulang dari sini peluk bapak, kasih surprise, bisikan di telinganya, mama tadi papa sudah transfer ya 5 juta. Mama mau berangkat ngaji malam ini ya? Iya. Penceramahnya Ustaz Jakarta Rupiah? Iya. Dompetnya papa lihat kosong, ini papa tambahin 800.000. I love you ma. Kira-kira suami ibu begitu apa kagak? Boro-boro Ustaz sama istri pelit sama janda baik. Khairukum wa khairukum linisaihim. Sebaik-baik di antara kalian yang paling baik akhlaknya kepada istri. Ya Bu. Makanya Bapak kudu paham Pak. Karakter perempuan itu sifat 3 hal yang gak bakalan bisa hilang walaupun dia duduk dalam pengajian. Yang pertama cerewet, yang kedua cemburuan, yang ketiga mata duitan. Betul nggak Pak? Kenapa saya bilang cerewet? Tadi saya ketemu sama Pak DKM atau panitia. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Beres. Coba kalau nanya sama ibu-ibu, sehat Bu? Alhamdulillah Ustaz, orangnya masih sehat, cuma kantongnya rada bokeh. Udah gitu urusan banyak banget Ustaz, namanya maulidan, hajatan, ngulangin kondangan, arisan, belum lagi Ustaz keperluan rumah tangga, sembako pada mahal, belum lagi cabai mahal, minyak bawang, bensin naik Ustaz. Saya juga bingung, emang suami saya jarang banget ngaji Ustaz, begitu kerjaannya, kalau nggak mancing ya mandiin burung. Ustaz emang begitu kerjaannya, kondisinya gimana ya Ustaz? Saya jadi curhat begini sama Ustaz. Saya nanya gimana kabarnya, kenapa ibu jawabnya kemana-mana. Dulu ada Pak, istrinya cerewet banget. Sampai sahabat ini nazar, ya Rob, andai kata istriku tidak berhenti cerewet, besok istriku aku akan ajak di tengah gurun, terdapat sumur yang dalam, aku masukin ke dalam sumur. Ternyata istri nggak bisa berhenti cerewet. Wah, besoknya langsung ditunaikan nazarnya, dituntun tuh. Siapa yang nggak mau healing? Istri diajak namanya jalan-jalan pasti senang. Nggak tahu padahal dia mau dijorokin di tengah gurun. Masuk ke dalam sumur, pulang bapak. Sehari, 2 hari, 3 hari, tenang, adem. Tapi seminggu lamanya baru kerasa kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat. Kehilangan sungguh berat, hidup tanpa pret. Lagi ada dianggurin, gak ada dirindu-rinduin. Tuh sifat laki-laki perempuan begitu.
Dia sadar, ya Allah, istriku baru kangen. Obat dia minta sama Allah. Dia lari bergegas, diambil timbangan, dia kerek tubuh. Berat, apakah istriku sudah tenggelam dan mati? Tubuhnya ringan berubah menjadi berat. Begitu nyampe keluar kaget, ternyata bukan istrinya. Yang keluar itu giginya bertaring, kepalanya botak. Jin penghuni sumur tersebut. Apa dia bilang? Jin, kenapa ente keluar? Alhamdulillah ente ngeluarin aneh. Kenapa Jin? Di bawah aneh keberisikan. Paham ya Pak ya? Paham ya Pak? Ternyata bukan hanya suami ibu kagak betah di rumah, jin aja sama gak betah. Tapi Pak punya istri cerewet itu anugerah. Di rumah kita aman dari begal maling. 24 jam ngoceh aja. Mudah-mudahan di sini jangan banyak cerewet tapi banyak baca sholawat. Insya Allah. Yang kedua pencemburu. Cemburu itu buah cinta. Cemburu buta itu bahaya. Maka jangan banyak cemburu, banyak servis suaminya. Yang ketiga, mata duitan. Ini yang paling susah. Berapapun banyak duit yang Bapak kasih ke istri, habis Pak. Alasannya banyak. Belum kondangan, belum ngulangin hajatan, belum ngulangin arisan, belum lagi beli pakaian, belum urusan perabotan rumah tangga, belum keperluan anak sekolah, belum pendidikan dan sebagainya. Berapapun duit yang dikasih, habis gak bersisa dan gak akan cukupnya. Tuh Pak, kenapa istri mata duitan? Karena duit suami jadi duit istri. Tapi kalau udah di tangan istri, suami minta gak bakalan dapat. Boleh dicoba. Udah sering, berarti benar ini. Ya Allah, kasihan banget bininya yang mana Pak? Tapi Bapak jangan suka suzon sama istri mata duitan. Istri kalau megang duit, manajemennya bagus Pak. Justru istri megang duit dibandingkan Bapak megang duit, lebih berkah duit ada di tangan istri. Betul. Nggak usah besar, 100.000, 50.000 bisa buat beli beras, 30.000 lauknya. Suami anak bisa makan enak di rumah, 80.000 cukup buat semuanya. Berkah di tangan istri, sisa 20.000 ngaji, 10.000 sedekah, 10.000 lagi ngebasoh. Betul Pak? Coba duit 100.000 di tangan suami, habis buat birokah doang. Betul? Setuju kalau malam ini ibu-ibu ditambahin duit belanjaannya. Setuju kalau malam ini ibu ditambahin duit modalnya. Merdeka! Hidup ibu-ibu! Serang! Allah, ini jadi demo kita ya Pak. Kata panitia salah undang ustadz kita ini. Bukan begitu Pak. Duit banyak dikit bakalan habis, tapi keberkahan yang tidak akan pernah habis. Makanya kalau perempuan mau begitu Pak, jangankan demo, naik motor ke kanan beloknya ke kiri, apalagi pakai daster, nyungsep Pak, reka mana ibu beli seblak. Mudah-mudahan jamaah di sini banyak duit, berkah rezekinya, taat ibadah dan berkah dunia akhiratnya. Ya Rabbal Alamin. Terus. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Sampai jam subuh kuat. Jamaah aja ngaji saya pulang duluan. Ini niat undang apa niat ngontrak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik buat kita contoh. Maka beliau itu kepribadiannya indah. Masa-masa kecilnya juga indah. Remajanya juga indah, tetapi di balik keindahan butuh perjuangan. Makanya Nabi kita begitu dalam perut kandungan, dalam kondisi yatim, ditinggal wafat ayahnya. Lahir ke alam dunia jauh dengan ibunya karena bersama ibu susuan Halimatus Sa'diyah. Banyak keistimewaan, ujian dan cobaan hingga beliau usia 6 tahun kembali ke kota Mekah bersama ibunda Siti Aminah. Begitu berziarah mau kembali ke kota Mekah, ibundanya wafat dalam perjalanan. Susah payah, suka duka, tetapi Nabi kita basyarul basyar. Kalau bapak kaya, Nabi kita kaya. Kalau di sini ada yang miskin, Nabi kita pun miskin.
Kalau Nabi kita saat ini mencontohkan apa yang tidak ada, tentu ada pada kepribadian beliau, yang dimana semua lini kehidupan kalau berbicara tentang Rasulullah indah. Pemimpin, Rasul pun pemimpin. Rakyat, Rasul pun pernah menjadi rakyat. Suami, Rasul pun ada menjadi suami. Istri, Rasul pun memiliki istri. Anak, Rasul pun menjadi anak. Ibu ayah, beliau pun memiliki anak dan keturunannya. Maka kepribadiannya sempurna dari setiap lini kehidupan. Siapapun yang mengagungkan Rasulullah, selamat dunia akhiratnya. Karena beliau mulia. Cuma yang jadi pertanyaan, kita nih zaman sekarang tantangannya banyak, Bapak Ibu. Apa tantangan yang paling berat? HP. Berapa banyak gara-gara HP rumah tangga hancur berantakan. Suami istri jadi ribut, hasil perceraian. Gara-gara HP perselingkuhan. Mertua sama menantu berantem karena cemburu sosial. Tetangga sama tetangga ribut gak nanya karena update status. Betul gak? Sampai anak-anak kecil HP, Pak. Remaja HP. Ibu bapak HP. Yang tua juga HP. Maka di atas jam 9 malam, kalau tidak ada kepentingan dan manfaat, HP matikan. Bapak-bapak masih main HP, jam 9 malam HP matiin. Ibu-ibu HP matiin. Anak kecil HP matiin. Ada nenek-nenek jam 9 malam masih main HP, tuh nenek-nenek matiin HP-nya. Katanya connecting people, nyambung silaturahim, bohong Pak. HP sekarang tuh publik. Apa itu publik? Memutus tali silaturahim. Jarak jauh terasa dekat, itu connecting people, nyambung silaturahim. Yang mereknya Nokia diikat sama karet, gede banget ulukan sambal. Cuma bisa nelfon dan SMS. Belum ada 3G, 4G dan 5G. Adanya Asia dan Hidayah. Menjelang berbuka sahur itu namanya bebas roaming. Nelpon luar kota antar daerah itu gratisan. Itu sebelum imsak. Dulu itu benar connecting people, nyambung silaturahim. Tapi sekarang yang ada memutus silaturahim. Kita kumpul bareng teman, kita hadir dalam majelis pengajian, masing-masing sibuk dengan HP-nya. Jadi terasa jauh walaupun ada di samping dekat temannya. Betul nggak, Pak? Udah gitu nggak ada cerdasnya. Handphone sekarang memutus silaturahim. Tuh lihat orang tua dulu. Belum ada HP, anak demam tinggi jam 12 malam. Tidak panik, diambil piring kecil, dituangkan minyak kelapa, diambil bawang merah, dikupas sama kuku jempol. Kemudian diborehkan seluruh tubuh anak, demam tinggi, besok reda. Bahkan anak bisa sekolah, main dan ikut ngaji. Hebat orang tua dulu. Tapi orang tua zaman sekarang panik. Begitu tengah malam, anaknya demam tinggi. Bukan diambil namanya obat, tetapi diambil HP, update status. Nak, cepat sembuh ya nak, mama sayang kamu. GWS kling. Muncul temannya grup, belum tidur. Ada apa jam ini? Anakku demam tinggi, pakai paracetamol. Enggak boleh sirup karena gagal ginjal. Oh begitu? Iya, terus gimana dong? Ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh ya, amin. Wekak cekak. Itu anak bukannya sembuh, Bapak, yang ada setip. Kebakaran tetangga bukan diadakan tindakan utama, bukan ambil air, nenteng ember, disiram, berteriak, meminta bantuan, streaming. Guys, kebakaran guys, lihat guys, serem banget itu rumah tetangga gue guys. Ya Allah, ada yang jatuh kecelakaan di pinggir jalan. Ih, serem banget guys, lihat palanya misah sama tangannya guys, darahnya kemana-mana, kayaknya korbannya mati guys. Astagfirullahaladzim. Kepedulian sosial hilang, nilai-nilai silaturahim terputus gara-gara HP. Betul. Akhlak Nabi kita mulia, khuluqul Quran. Akhlak Nabi kita Al-Quranul Karim. Maka tanya sama diri kita, lebih banyak kita megang HP apa megang Al-Quran? Lebih banyak kita online dengan HP apa lebih banyak online dengan Quran?
jujur gak ada dusta di antara kita? Jawabannya HP. Bangun tidur, mau tidur, mau sholat, beres sholat, mau ngaji, lagi ngaji, pulang ngaji, mau makan, lagi makan, mau minum, lagi minum, kumpul bareng teman, arisan, kondangan, perut mules, masuk kamar mandi, begitu ngeden, keluar tuh Pak Xiaomi Oppo Vivo. Ini rusak Bapak Ibu. HP tidak bisa memberikan syafaat seperti pisau bermata dua. Bisa manfaat, bisa juga merusak. Hoax, intimidasi, kriminalisasi, persekusi, berita bohong, perzinahan, perselingkuhan, pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, ghibah hadir di HP. Maka HP kalau jatuh di tangan yang salah, maka rusak semuanya. Bijak Bapak Ibu. Tapi kalau Quran indah, anak kecil diajarin sama ibunya, nggak sibuk dengan HP-nya. Apa kata ibunya? Sinina alif fata alif kasroi alif domahu ai bak fata bak kasrobi bak domahu qaf fata qaf ro fata rokna fatana corona. Udah hilang, mama aku kan sudah ikrar 3, mama lupa dibuka ikrar 3. Pinter tuh ibu kalimat Baghdadiyah, ngeja tuh. Mim fata mata fata taklam domalu mata lu. Suaminya pulang, tok tok assalamualaikum. Bak domahu tapa tak tu mata bapak sampean buta. Tapi anak hafal surah pilihan. Anak zaman sekarang surah pilihan tidak lagi hafal. Yang dihafal lagu-lagu pilihan. Facebook, Twitteran, Instagram, Line, TikTok, YouTube, Snapchat dan sejenisnya aplikasi yang merusak pola pikir anak-anak kita. Akhirnya begitu kita mati bukan dinyanyiin, dinyanyiin. Dengarkanlah biar rusak Pak. Masyaghalul Quran al-zikri wa mas'alati a'taitu afdala ma u'tiya sa'ilin. Siapa yang berdoa sambil membaca Al-Quran, meneteslah air matanya, terbesit sebuah harapan di dalam hatinya, maka doa tersebut lebih diijabah oleh Allah dibandingkan hamba yang mengangkat kedua tangan secara langsung. Al-Quran surat cinta kita. Dengan Al-Quran kita bisa mendapatkan syafaat. Maka dari itu, ayo bersama-sama kita memiliki akhlak yang mulia dengan bertadabbur Al-Quran. Insya Allah sudah 1 jam. Ceramah lebih dari sejam, urusannya lembur. Bicara amplop lebih 1 jam juga sama, udah dilem. Tapi saya niat silaturahim, nggak ngarepin amplop karena di rumah amplop saya buang-buang. Nggak begitu. Ini ada 2 malam, ada 2 acara malam ini masih dekat sini juga sama. Saya juga yang ngisi karena memang musimnya. Besok pagi masih daerah Bogor, terus sorenya langsung ke bandara karena ada acara di Makassar 3 hari. Dari Makassar langsung ke Surabaya biar sehat seminggu ini. Amin. Itu juga kalau ada yang mengundang ya. Kalau nggak mau di rumah aja. Terus bagaimana Ustadz supaya saya dekat sama Rasulullah, supaya saya bisa meneladani akhlak Rasulullah?
ada 3 benteng akhir zaman. Yang pertama, banyaklah istighfar. Yang kedua, banyaklah bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyaklah bersedekah. Dengan beristighfar kita sadar bahwa dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita lebih banyak dosa ketimbang amal pahala, lebih banyak amal salah ketimbang amal yang soleh. Dengan istighfar pelebur dosa, mohon kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Inna aulan nasi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenali aku, mengenali umatmu yang begitu banyak di alam dunia? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Umatku akan hadir dan wajahnya bersinar lebih terang daripada malam bulan purnama. Apa yang menyebabkan cahaya bersinar? Orang itu aksuru salatan, banyak menyebut namaku, banyak bersolawat. Maka dari itu banyak-banyak solawat. Salatullah, salamullah, salatullah, salamullah ala yasin, ala yasin, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad, Muhammad ibni Abdillah, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya. Lebih keras lagi suaranya. Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam, salam, ya aulal qaribi, amnun wa salamun, ya aulal qaribi, salam alaika, amnun wa salamun. Jita bil Qur'ani, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, banyak sedekah. Sedekah itu ada 5 pahala. Yang pertama 10, yang kedua 30, yang ketiga 100, yang keempat 300, yang kelima 900. 10 ketika kita sedekah sama orang yang sehat, 30 kita sedekah pahalanya dengan orang yang sakit, 100 dengan fakir miskin dan anak yatim, 300 dengan orang tua, 900 kepada guru. Kita punya duit 100.000, 50.000, 2.000, kira-kira yang buat sedekah yang mana? Astagfirullahaladzim. Udah kecil duduk paling depan, kencang lagi. Sedekah itu Bapak Ibu yang penting gede tapi ikhlas, daripada kecil gak ikhlas. Di peringatan Maulid begini kita bersedekah makanan, minum-minuman. Kita hadir dengan sound system, papan, panggung, lampu, AC, kipas angin. Kita sedekahkan untuk Rasulullah. Ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi 'aliyin ma'as-siddiqin. Nanti kita akan digolongkan sebagai orang yang utama dan berkumpul dengan para nabi dan ahlu sedekah, di mana tempatnya surga 'aliyin. Alhamdulillah.
Harta yang kita makan keluar jadi kotoran. Harta yang kita simpan jadi warisan, rebutan. Tapi harta yang kita sedekahkan, ini jadi tabungan dan kebahagiaan. Karena sedekah itu seperti lampu penerang, 100.000 petroma, kanan kiri depan belakang terang dan nikmat. 50.000 lilit, rada goyang apalagi musim hujan. 2.000 pentol korek, modar. Ibu sedekah sama orang tua, tuh doanya ngalir terus. Makanya orang tua punya kamus bapak, banyak anak banyak rezeki. Anak saya ke-6, ada 7 cuma wafat 1. Satu anak ngasih 2 juta, kali 6 12 juta. Tuh nenek-nenek ngaji kekebat. Bukan lagi kegeraan nunjukin gelang sama cincinnya. Tapi lihat orang tua kita dibagi duit berapapun itu kita bersedekah untuknya. Tidak ada pak orang tua yang tersenyum, yang ada menangis. Kenapa? Sedih bukan nyesel. Kalau tuh begini gua beranakin anak 25. Somplak, emangnya telur netes. Bukan begitu, 25 kali 2 juta, 50 juta. Anak pulang ke kampung halaman masing-masing, ibu bapak bisa nyetor umroh. Hebat berkah. Anak zaman sekarang ikut program KB 2. Kalau soleh sama solehah, kalau terbalik, atuh gedegin, atuh ngeselin, nikah ngerepotin, punya cucu ngebebanin. Ada di sini yang model begitu ada. Nenek-nenek mau berangkat ngaji diintilin sama cucunya, mau kondangan diintilin sama cucunya, mau ke depan diintilin sama cucunya. Boleh begitu ibu, karena sejatinya mertua lebih sayang sama cucu ketimbang sama mantu dan anaknya. Tapi kita sebagai mantu anak harus berpikir, begitu mau berangkat titipin cucunya, titipin anak kita, hanya mak aku nggak bisa ngikut ngaji ya malam ini karena aku ada keperluan di luar. Oh begitu, mama mau berangkat ngaji ini ada uang 150.000, yaudah taruh di atas TV. Iya takutnya anak nanti beli basreng, cireng atau ada tukang balon. Oh begitu, emang kamu mau kemana ke pasar malam? Mama mau beli apa? Oh ada ikan peda, cumi sama tongkol. Enggak, darahnya lagi naik. Ayam juga enggak hobi. Terus mau mesen apa? Udah kamu hati-hati di jalan, mama mau ngaji aja. Mesen deh satu apaan? Lenjing. Tuh nenek-nenek ngaji pakai celana legging. Begitu pagi siang ketiup angin. Udah kayak kanebo kering. Tapi orang tua kita bahagia, mertua kita ridho, berkah rumah tangga kita. Kalau kalian pengen rezeki seperti sultan, sultankan ibu ayah kalian. Kalau kalian pengen rezeki seperti raja, rajakan ibu ayah kalian. Kalau kalian pengen hina, bikin tuh orang tua sakit hati. Ibu jadi raja, anak sudah pasti jadi pangeran. Kebutuhan apapun terpenuhi. Karena tidak sedikit seorang ibu bisa bangun tengah malam menetes air matanya untuk mendoakan anak-anaknya sukses kaya raya, mapan ekonominya, tapi 7 anak belum tentu mampu ngurus satu ibu. Ibu yang sehat bisa mendonorkan ginjal untuk anak yang berpenyakitan. Tapi anak yang sehat ibu cuma mengeluh sakit. Tidak sedikit di antara mereka yang sibuk dengan kerjaan rumah tangga, bahkan pura-pura lupa. Ibu ayahnya rela menghutang, menahan malu kepada tetangga saudara untuk nafkah anak, untuk pendidikan anak, untuk perjuangan anak, untuk sekolah anak, bahkan untuk makan dan kesembuhan anak. Tapi anak begitu ingat sama orang tua, tuh orang tua cuma dijadikan pembantu. Na'udzubillah. Maka ini akhlak sama orang tua, sama menantu, sama mertua, sama anak, sama tetangga, sama saudara, sama kerabat, sama siapapun itu. Maka disinilah peran Rasulullah SAW dalam peringatan Maulid harus kita tingkatkan. Yang pertama ketaatan kita kepada Allah, yang kedua kecintaan kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Allahumma sholli Muhammad, sholli Muhammad, sholli Muhammad, sholli Muhammad, sholli Muhammad. 1000 minimal 100, maksimal 10.000 tiap harinya. Biar kita dikenal sama Rasulullah. Rasulullah sayang banget sama kita. Dan kalau wafat, beliau merasakan kematian.
Jibril mendampinginya tak kuasa memandang wajah indah Rasulullah dalam sakaratul maut. Maka saat itu Nabi kita, Jibril, apakah kau tidak mau memandang wajahku? Tidak, ya Rasulullah. Aku tidak mau melihat keadaan kekasih Allah dalam sakaratul maut. Rasulullah merasakan rasa sakit sakaratul maut. Apakah ini rasa sakit sakaratul maut, Jibril? Tidak, ya Rasulullah. Ini sesuatu yang paling nikmat, kematian yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan umatku, Jibril, yang dipedulikan umatnya di saat sakaratul maut? Pada Rasulullah saat itu menahan rasa sakit. Padahal kenikmatan kematian yang pada Rasulullah itu sangat nikmat. Tetapi Rasul masih memikirkan bagaimana umatku. Tahu Bapak Ibu rasa sakit seperti apa rasa kematian itu? 30.000 pedang, 30.000 pisau, 30.000 celurit, 30.000 senjata tajam menyayat-nyayat, menusuk-nusuk, mencapik-capik tubuh hingga mengaurkan garam. Rasa dahsyat sakaratul maut lebih perih dan lebih dahsyat sakitnya dibandingkan. Umatku tidak akan kuat, sampaikan kepada Allah, ya Rabb, biar rasa kematian yang akan diderita oleh umatku nanti, rasa kematian itu begitu sakit, ya Allah, biar aku saja dan timpakan kepadaku saja, biar aku yang menanggungnya rasa derita, rasa sakitnya sakaratul maut. Umatku tidak akan pernah kuat. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam qiblataini. Bersama-sama kita salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Akui kami sebagai umatmu, ya Rasulullah. Izinkan kami bisa menatap wajah indahmu, ya Rasulullah. Kami rindu kepadamu, ya Rasulullah. Ya Allah, izinkan sebelum kami wafat, kami bisa bermimpi, bertemu dan menatap indah kekasihmu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Bersama-sama ya Nabi salam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan nikmatnya air zam-zam itu ada pada posisi kedua. Yang pertama adalah nikmatnya ketika kita meminum dari air yang keluar dari jari jemari Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Telaga Al-Kautsar nomor 3. Nomor pertama adalah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa meminum dari air yang keluar dari jari Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Banyak-banyak baca salawat dari sekarang. Sallallahu Muhammad, supaya kita dikenal sama Rasulullah. Karena kita bukan siapa-siapa. Insya Allah, lepas maulid ini kita semakin iman, takwanya naik, ibadahnya meningkat. Yang belum sholat, ayo kita sholat hijrah. Yang udah sholat jamaah, ayo hidupi sunnah-sunnahnya. Insya Allah perbanyak salawat dengan meneladani akhlak Rasulullah. Sama istri, sama suami, sama anak, sama orang tua, mertua, mantu, keluarga, kerabat, saudara, rakyat, pemimpin, seluruhnya. Kalau kita meneladani akhlak baginda Nabi, insya Allah Allah berikan keberkahan fiddin wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Juga kita kirim Fatihah dengan saudara-saudari kita yang sudah wafat. Tahun yang lalu saya pernah kesini dan juga ada yang mengundang Pak Haji, almarhum ya Pak Haji Sukirno ya, dan juga beberapa ahli kubur kita semua yang wafat. Mudah-mudahan beliau diterima ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kuburannya taman-taman surga. Bagi kita yang masih hidup saat ini, diberkahi usia kita, sehat walafiat, banyak rezekinya, mudah urusannya, berkah rumah tangga, anak keturunannya. Liridhaillah biniyatin ibadah bil barakahul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak bicara, banyak salah. Kebodohan saya benar manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar saya informasikan, kami sudah membuka pondok pesantren RQ Rodotul Quran untuk program tahfiz 30 juz tingkat SMP IT. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya anak SD, MI yang baru lulus dan mau memesantrenkan di mana, yang belum punya pilihan bisa dilihat di pondok pesantren kami. Sebetulnya saya bawa kalender nanti, cuma waktunya ya. Mudah-mudahan lain waktu. Kalau emang ibu pengen buka aja di Instagram, Facebook atau YouTube Ustaz Jakarta Ponpes RQ Rodotul Quran. Nanti di situ ada kegiatan santri hadiahnya, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang akan belajar dari Allah SWT. Yang doa ada dari guru kita. Ini mohon maaf Bapak, saya nggak bisa ngikutin acara sampai selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu bukan hanya di dunia tapi nanti berkumpul di dalam akhirat di bawah